Usai gelaran WSBK 2022, saat ini sirkuit Mandalika meneruskan pembangunan. Tak hanya itu, diketahui saat ini sirkuit Mandalika kembali ramai. Sebagai informasi, saat ini di depan tribun VIP Village sirkuit Mandalika tengah dibangun panggung yang megah. Lantas, untuk acara apa ya? Hari ini panggung diketahui telah megah berdiri di depan tribun VIP Village. Para pekerja sibuk bekerja sejak beberapa hari yang lalu. Namun sayangnya, hingga saat ini belum diketahui dengan jelas acara apa yang akan digelar dan kapan pelaksanaannya. Namun yang pasti, ini adalah event balap lokal yang diselenggarakan MGPA untuk meningkatkan racing line di sirkuit Mandalika. Sementara itu Mandalika Grand Prix Association atau MGPA memastikan tidak ada perbaikan sirkuit untuk musim balap World Superbike 2023. Jadwal WSBK Mandalika kan Maret 2023. Tidak ada perbaikan lagi, kata Direktur Utama MGPA Priyandi Satria. Dorna Sport telah merilis jadwal balap WSBK tahun depan. Pertamina Mandalika International Street Circuit dipilih sebagai tuan rumah untuk balap seri kedua pada Maret 2023. Setelah seri pembuka di sirkuit Phillip Island, Australia. Di balapan akhir pekan kemarin, sebagian besar pembalap cukup puas dengan kondisi permukaan trek yang halus dan tidak bergelombang. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan balapan WSBK perdana di November 2021 yang lalu. Tapi ada juga pembalap yang mengeluh soal lintasan yang licin serta kotor. Namun kondisi ini tidak begitu dipersoalkan pembalap. Bahkan pembalap WSBK memaklumi sebab lintasan yang digunakan saat balapan akhir pekan kemarin merupakan aspal baru, sehingga daya cengkram terhadap ban belum begitu maksimal. Pembalap bilang itu wajar, umur aspal kan baru 2 minggu. Kalau sudah lama dan setiap hari kendaraan melintas, gripnya bisa semakin bagus, jelas Priyandi Satria. Untuk menambah grip lintasan, MGPA memilih bukan dengan cara memperbaiki sirkuit. Menurutnya, kondisi lintasan yang licin bisa teratasi jika kendaraan roda 2 maupun roda 4 sering melintas di trek sirkuit Mandalika. Terkait dengan hal itu, MGPA sendiri telah menyusun sejumlah kegiatan di sirkuit Pertamina Mandalika setelah balapan WSBK ini. Sirkuit akan tetap digunakan untuk track day. Selain itu, di akhir pekan ini perusahaan otomotif asal Jerman BMW akan menggelar acara di sirkuit Mandalika. Kemudian di akhir tahun ini, ada banyak event yang akan digelar di sirkuit Mandalika. Dengan padatnya penggunaan sirkuit, grip lintasan diyakini akan semakin baik untuk WSBK 2023. Kondisi lintasan akan semakin bagus karena sering dilewati kendaraan, ujar Priyandi Satria. Lebih lanjut, Dorna Sport maupun FIM tak ingin MGPA melakukan upaya lain untuk mengatasi kondisi lintasan yang licin dan kotor, selain dengan menambah frekuensi kendaraan yang melintas di trek sirkuit Mandalika. Hanya mau sirkuit dilewati motor. Kalau dicuci dan disikat, justru karet bekas ban motor itu bisa hilang, tandas Priyandi. Lantas, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah.
terpikat budaya lokal Indonesia. Jonathan Ray ketagihan nasi Padang. Menikmati keindahan alam serta budaya lokal Indonesia sebelum membalap nampaknya membuat para pembalap senang. Meski bukan pertama kalinya, namun ini tentunya menjadi pengalaman yang tak terlupakan untuk pembalap WSBK, termasuk pembalap Kawasaki, Jonathan Ray. Sebelum menjajal aspal baru sirkuit Mandalika, Jonathan Ray berkesempatan mencoba masakan Padang. Hal itu terlihat dari unggahan video Kawasaki Indonesia di Instagram. Dalam video tersebut, Jonathan Ray terlihat menikmati masakan Padang di Jakarta. Pembalap asal Inggris itu disajikan sejumlah menu makanan, mulai dari rendang, ayam pop, tahu goreng, hingga telur dadar. Akan tetapi lidah Ray tidak seperti kebanyakan orang Indonesia yang menggemari rendang sebagai salah satu menu khas makanan Padang. Juara dunia WSBK 6 kali tersebut lebih memilih telur dadar, tahu goreng, dan ayam pop sebagai menu yang paling disukai dari masakan Padang. Pada video itu, Jonathan Ray juga memberikan nilai untuk masakan Padang yang ia cicipi. Dari 1 hingga 10, pembalap 35 tahun tersebut memberikan nilai 7. Sebelum tampil di WSBK Mandalika 2022 yang merupakan seri ke-11 pada musim ini, Jonathan Ray mengubah penampilan dengan memangkas rambut lebih dahulu. WSBK Mandalika 2022 akan jadi penampilan kedua Ray di sirkuit Mandalika setelah tahun lalu. Ray memiliki momen manis di sirkuit Mandalika dengan memenangkan race 1 dan race 2 di WSBK Mandalika 2021. Di WSBK 2022 saat ini, Ray menempati peringkat ketiga klasemen usai tertinggal 102 poin di belakang Alvaro Bautista. Tak jauh berbeda dengan Jonathan Ray, pembalap Pata Yamaha Andrea Locatelli juga terpikat dengan Indonesia, khususnya Lombok. Ia diketahui memberikan pujian untuk keindahan Lombok, Nusa Tenggara Barat. Locatelli sudah tiba di Lombok lebih dahulu sebelum adu cepat di lintasan sirkuit Mandalika. Rider asal Italia itu tak membuang-buang waktu untuk menikmati keindahan Lombok. Locatelli turut mengunggah aktivitasnya di akun Instagram miliknya. Dalam foto yang diunggahnya, Locatelli tampak memegang bintang laut berwarna biru. "Menjelajahi Pulau Lombok yang ajaib," tulis Locatelli. Unggahan Locatelli itu pun mendapat sambutan yang positif dari netizen. Mereka turut senang dan memberikan sambutan hangat kepada Locatelli. Locatelli sendiri merupakan rekan setim dari juara dunia WSBK 2021, Toprak Lasgat-Tioklu. Saat ini ia menempati posisi ke-6 dalam klasemen pembalap WSBK 2022. Locatelli baru mengoleksi 212 poin. Sementara Toprak menempati peringkat kedua dengan torehan 425 poin. Makin tak sabar saja ya menantikan para pembalap menjajal aspal baru sirkuit Mandalika pada 11 hingga 13 November mendatang. Bagaimana menurut kalian? Akankah mereka puas dengan hasil kerja keras MGPA dan ITDC selaku promotor sirkuit Mandalika? Komen di bawah ya.